Ketegangan di Laut Cina Selatan kini telah mencapai titik didih yang nyaris tak tertanggulangi. Perairan yang menjadi urat nadi perdagangan global ini kini menjadi medan pertarungan geopolitik, dipenuhi manuver agresif dan ultimatum militer yang mengerikan. Ini bukan lagi sekadar sengketa teritorial biasa. Ini adalah perang dingin baru yang mengancam stabilitas seluruh kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa pekan terakhir, kita menyaksikan eskalasi dramatis antara Tiongkok dan Filipina. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok dengan arogan menggunakan meriam air dan manuver berbahaya untuk menghalangi kapal pasukan Filipina di sekitar atol Second Thomas Shoal. Di saat yang sama, kapal-kapal perang Amerika Serikat berpatroli, menegaskan keberpihakannya, menciptakan situasi yang sangat volatil dan berisiko tinggi. Pertanyaannya bukan lagi jika konflik pecah, melainkan kapan dan bagaimana konflik ini akan menyeret seluruh negara di kawasan, termasuk Indonesia. Kali ini kita akan membedah akar masalah, menganalisis strategi rahasia di balik agresivitas Tiongkok, dan yang terpenting, mengapa konflik di utara ini harus membuat seluruh komponen pertahanan dan ekonomi Indonesia berada dalam posisi siaga satu. Untuk memahami bahayanya, kita harus melihat kronologi eskalasi yang terjadi. Tiongkok tidak hanya berusaha menghalangi pasokan ke pos militer Filipina yang sudah usang, BRP Sierra Madre. Lebih dari itu, mereka berusaha menetapkan sebuah realitas baru di lapangan, bahwa klaim mereka adalah final dan tidak bisa ditantang. Second Thomas Shoal, yang oleh Filipina disebut Ayungin Shoal, adalah kunci. Di sana, Filipina sengaja menambatkan kapal perang tua mereka, BRP Sierra Madre, sebagai pos terdepan sejak tahun 1999. Kapal usang itu bukan hanya sekedar bangkai besi, melainkan simbol kedaulatan Filipina. Tiongkok, dengan intensitas yang kian meningkat, kini berusaha mengisolasi pos ini sepenuhnya. Tujuannya jelas, memaksa Filipina meninggalkannya sehingga Tiongkok bisa menguasai terumbu karang tersebut dan mengubahnya menjadi pangkalan militer seperti yang sudah mereka lakukan di terumbu karang lainnya. Namun, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengambil sikap yang jauh lebih keras dibandingkan pendahulunya. Ia tidak gentar. Filipina kini secara aktif mengundang jurnalis internasional untuk merekam dan mengekspos setiap tindakan agresif Tiongkok. Strategi publisitas ini telah memobilisasi opini global dan memaksa sekutu utama Filipina, Amerika Serikat, untuk memberikan dukungan yang lebih tegas. Mengapa seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus peduli? Karena Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran terpenting kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Sekitar sepertiga dari seluruh perdagangan maritim global senilai lebih dari 3,3 triliun dolar per tahun melewati perairan ini. Jika Tiongkok berhasil menguasai wilayah ini sepenuhnya, mengontrol akses, menerapkan pajak, atau bahkan memblokade jalur ini, dampaknya akan terasa hingga ke kantong setiap warga negara. Rantai pasok akan terganggu, harga komoditas akan melonjak, dan potensi inflasi global akan memburuk. Ini adalah taruhan geopolitik dan ekonomi yang terlalu besar untuk diabaikan. Ini bukan lagi konflik bilateral, melainkan konfrontasi antara klaim kedaulatan yang didukung oleh hukum internasional melawan ambisi regional yang didukung oleh kekuatan militer. Klaim teritorial Tiongkok didasarkan pada Nine Dash Line atau garis 9 titik, sebuah garis putus-putus berbentuk U yang mereka gambarkan sendiri pada peta mereka. Klaim ini adalah klaim yang melanggar hukum internasional secara fundamental. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag telah memenangkan gugatan Filipina dan secara tegas memutuskan bahwa klaim Tiongkok ini tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Namun Tiongkok menolak putusan itu dan terus memperkuat posisinya secara militer. Inilah gambaran nyata dari kekuatan besar yang menolak tunduk pada norma-norma global. Perlawanan Filipina saat ini tidak lepas dari keberanian yang didapat dari Mutual Defense Treaty atau perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat yang sudah terjalin sejak tahun 1951. Perjanjian ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di wilayah Pasifik akan memicu tanggapan dari pihak lainnya. Pemerintahan Biden di AS telah berulang kali menegaskan bahwa MDT berlaku untuk kapal-kapal sipil dan kapal penjaga pantai Filipina.
Pernyataan ini adalah garis merah de facto. Jika Tiongkok secara fatal menenggelamkan atau menyerang salah satu kapal Filipina, perjanjian ini berpotensi besar memicu konfrontasi langsung antara militer Tiongkok dan militer Amerika Serikat. Inilah alasan mengapa situasi ini disebut sebagai bom waktu geopolitik. Sebuah kesalahan perhitungan kecil bisa membawa dunia pada konflik skala besar. Tidak hanya soal jalur pelayaran, konflik ini juga dipicu oleh kekayaan sumber daya alam. Di bawah perairan ini diperkirakan terdapat cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar, ditambah lagi dengan salah satu ladang perikanan paling produktif di dunia. Inilah alasan mendasar mengapa baik Tiongkok maupun negara-negara ASEAN enggan mundur. Taruhannya adalah penguasaan energi dan ketahanan pangan regional di masa depan. Di tengah konfrontasi sengit ini, posisi Indonesia berada di persimpangan jalan sebagai negara non-claimant di Laut Cina Selatan, namun sebagai negara terbesar di ASEAN yang berbatasan langsung dengan klaim Tiongkok. Meskipun konflik utama terjadi di dekat Filipina, klaim Tiongkok melalui Nine Dash Line tetap memotong zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara. Tiongkok secara berkala mengirim kapal penjaga pantai dan kapal nelayan mereka yang dikenal sebagai Maritime Militia ke wilayah ZEE kita untuk menunjukkan kehadiran. Ketika terjadi eskalasi di utara, fokus perhatian kita akan teralihkan dan ini bisa menjadi peluang bagi Tiongkok untuk semakin memperkuat klaimnya di Natuna. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi. Kita harus memperkuat pengawasan maritim dan penegakan hukum secara konsisten, menunjukkan kepada Tiongkok dan dunia bahwa kedaulatan di ZEE Natuna adalah harga mati dan tidak bisa ditawar. Dampak ekonomi adalah hal yang paling harus diwaspadai oleh Indonesia. Pertama, biaya logistik dan inflasi. Jika terjadi eskalasi militer yang signifikan, biaya asuransi pelayaran War Risk Premium di jalur Laut Cina Selatan akan melonjak drastis. Kapal-kapal dagang akan terpaksa mengambil rute yang jauh lebih panjang, misalnya melalui Laut Sulawesi dan perairan timur Indonesia. Hal ini akan menaikkan biaya impor, mendongkrak inflasi domestik, dan secara langsung memukul daya beli masyarakat. Kedua, investasi dan stabilitas regional. Ketidakpastian politik dan militer di kawasan akan membuat investor asing berpikir dua kali untuk menanamkan modal di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Stabilitas adalah kunci investasi. Jika perang dingin ini memanas, Indonesia yang sedang giat membangun infrastruktur dan menarik investasi akan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Indonesia, sebagai salah satu pendiri dan pemimpin ASEAN, memiliki peran krusial. ASEAN saat ini terpecah. Beberapa negara dekat dengan Tiongkok, sementara yang lain, seperti Filipina dan Vietnam, lebih vokal menentang Tiongkok. Indonesia harus menggunakan posisinya sebagai mediator yang netral, namun tegas. Kita harus mendorong kesatuan ASEAN untuk menekan Tiongkok agar mematuhi hukum internasional dan menyelesaikan sengketa melalui dialog, bukan melalui intimidasi. Konfrontasi di Laut Cina Selatan ini adalah pertarungan antara hukum dan kekuatan. Indonesia tidak bisa bersikap pasif. Kita perlu peningkatan anggaran pertahanan maritim. Modernisasi kapal dan radar pengawasan di Natuna harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditunda. Diplomasi tegas. Indonesia harus menjadi suara yang konsisten menuntut kepatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS dan putusan arbitrase 2016 demi kepentingan ZEE kita sendiri. Kesadaran publik. Masyarakat harus memahami bahwa isu di Laut Cina Selatan bukanlah isu jauh, melainkan isu yang menentukan kestabilan ekonomi dan kedaulatan kita. Bom waktu geopolitik ini terus berdetak, dan sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia harus siap menghadapi setiap skenario terburuk. Menurut Anda, langkah konkret apa yang paling mendesak harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk merespon eskalasi ini?